Itu kamu. Kamu adalah nona besar. Kenapa dia belum mati? Bibi Wang. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Ayah, ibu. Prajurit pasukan Sirah Phoenix. Aku sudah kembali. 3 tahun yang lalu. Xiao Jiu. Tahan. Balas dendam. Kita akan melakukannya bersama. Lo Zhenji memanjakan selir-selirnya dan menyakiti istrinya, menyebabkan ibuku meninggal secara tidak adil. Dan kemudian mengasingkan saya di sini untuk berjuang sendiri. Dan selir kejam itu yang memfitnah ibuku berzina. Dan kemudian menyuap pelayan untuk merusak kemurnianku. Sekarang, saya berada di ujung tanduk. Tidak bisa membalas dendam secara pribadi adalah penyesalan terbesar saya. Jangan khawatir, sepupu. Hutang-hutangmu. Hutang orang tuaku. Utang terhadap 300.000 prajurit pasukan Sirah Phoenix. Aku akan menyelesaikannya satu persatu. Dengan mereka. Xiao Jiu. Mulai sekarang. Saya adalah kamu. Kamu adalah saya. Era makmur ini adalah nyawa dari 300.000 prajurit pasukan Sirah Phoenixku. Itu ditukar dengan... Lihat, istri siapa itu? Dia benar-benar cantik. The film was translated and narrated by M Media. Jepit rambut Xiao Jiu. Tianping. Siapa dia? Dia adalah nona muda sulung dari kediaman Jenderang, Lu Xingyao. Lu Xingyao. Selidiki untukku. Kediaman Jenderang. Untuk pelacur kecil itu, apakah perlu membuat keributan seperti itu? Kebajikan besar memikul tanggung jawab besar. Jika Anda sedang berakting, lakukanlah sepenuhnya, agar orang tidak punya apa-apa untuk dikritik. Su Wenrong, selir kesayangan Lu Xianji. Dia hanya orang mati. Mengapa Anda begitu serius dengannya? Lu Anni, nona muda ketiga dari keluarga Lu. Nyonya. Pelacur kecil itu, dia belum mati? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Sepuluh tahun tak terlihat. Xingyao. Memberi hormat kepada ibu. Xiaolin, pelayan keluarga Lu. Dia tidak bisa mati bahkan setelah diracuni dengan racun sekuat itu. Keberuntungan macam apa yang dia miliki? Diam. Lihatlah dirimu sekarang. Anda sama sekali tidak terlihat seperti putri bangsawan dari klan kekaisaran. Bagaimana Anda akan menjadi teladan keibuan bagi dunia di masa depan? Nyonya, nona muda hanya cemas. Perebutan gadis Phoenix belum diputuskan. Membiarkannya hidup selalu menjadi bahaya tersembunyi. Tepat sekali. Lihatlah penampilannya yang licik itu. Dia pelacur rendahan yang terlahir untuk menggoda pria. Selama dia tidak disingkirkan, saya tidak bisa tenang. Dia hanya seorang pelacur bejat yang kehilangan kesuciannya. Jika saya bisa membunuhnya sekali, saya bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Ayah, ibu. Sekarang, setelah aku kembali sebagai sepupumu, hutang darahmu, aku pasti akan menuntutnya kembali.
satu persatu dari mereka. Tuan Huo telah menyebarkan semua berita sesuai perintah Anda. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? The film was Semuanya translated sudah siap. and narrated by M Media. Kita hanya perlu ikan untuk memakan umpan. Nona besar. Tuan besar dan Nyonya meminta kehadiran Anda. Lu Xingyou, kamu bahkan belum memberi hormat saat melihat ayahmu. Xingyou terlalu bersemangat melihat ayah. Ayah, tolong jangan salahkan aku. Baguslah kau kembali. Sepertinya, kau sudah mendengar tentang ramalan gadis Phoenix. 3 hari kemudian, Kaisar telah memerintahkan ahli astrologi agung untuk mengadakan upacara di kediaman Jenderang. Pada saat itu, gadis Phoenix akan dipilih dari antara kalian berdua saudari. Tidak peduli siapa di antara kalian berdua saudari yang terpilih, kalian harus ingat untuk makmur bersama dan menderita bersama. Ya. Xingyou tidak bisa ikut serta. Kau punya pendapat? Selir ini tidak berani. Bukan berarti saya punya prasangka terhadap Xingyou, tapi karena dia tinggal di tempat kotor dan menjijikan itu selama 10 tahun. Dia sudah menjadi tubuh yang tidak suci. Gadis Phoenix takdir langit haruslah yang paling murni dan sejati. Gadis paling baik dan paling cantik di dunia. Jika orang yang tidak suci ini menodai ritual, kediaman jenderal kita bisa menghadapi pemusnahan 9 generasi. Apakah yang dikatakan ibumu benar? Ibu menyiramkan seember air kotor kepadaku. Jika aku bilang tidak, apakah ayah percaya? Kata-kata cerdik dan ekspresi menjilat, benar atau tidaknya akan diketahui dengan satu tes. Shaolin. Teteskan kelengan. Jika dia seorang perawan, itu akan menggumpal dan tidak jatuh. Jika dia bukan perawan, itu akan meluncur ke bawah lengan. Apakah itu benar atau tidak? Satu tes akan mengungkapkan kebenaran. Ibu sudah siap. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain diuji. Demi kehormatan dan aib keluarga lu, kau harus menanggungnya untuk saat ini. Selama kau bisa membuktikan ketidakbersalahanmu, aku sendiri yang akan menggantimu. Permintaan The film was apapun boleh. translated and narrated Apa by saja M boleh. Media. Bagus. Aku akan diuji. Tunggu. Karena kita sedang menguji. Mari kita berdua melakukannya. Lepaskan saya. Saya, Lue Ning, adalah wanita bangsawan terkemuka di Shengjing. Kamu, gadis desa dari pedesaan, berani menghina saya seperti ini? Lihat saja, saya akan merobek mulutmu. Sombong dan angkuh, manja dan bangga. Sungguh wanita bangsawan terkemuka Shengjing. Lepaskan saya, pembawa sial. Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu. Dalam hal kelahiran sah, atau selir dan isya, kau harus memanggilku kakak sulung sah, namun sekarang kau terus memanggilku pembawa sial. Apakah ini didikan wanita bangsawan terkemuka Amo? Kakak sulung sah macam apa kamu? Kamu hanyalah wanita rendahan. Jika bukan karena ramalan dari si Tianjia, kamu pasti sudah mati di luar sejak lama. Cukup. Lihatlah bagaimana perilakumu sekarang. Kalian sama sekali tidak terlihat seperti putri dari keluarga terpandang. Ideal. Tuan besar, mohon tenangkan amarah Anda. Enning dibesarkan di kamar dalam. Kepribadiannya sederhana dan lugas. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Ibu juga tahu bahwa seorang wanita yang diuji di depan umum adalah penghinaan besar. Kamu, ayah, kita berdua adalah putri ayah. Keduanya kandidat untuk gadis Phoenix. Tidak bisakah ayah memperlakukan kami setara? Aku, ayah. Kalau begitu, mari kita berdua diuji. Ibu, Bibiwan, ada urutan senioritas. Aku akan pergi dulu. Bibi Wang, pastikan tanganmu mantap. Nona besar, jangan khawatir. Tangan hamba tua ini stabil.
was translated Bagaimana bisa tidak and meluncur ke bawah? narrated by Mustahil. M-Media. Kamu bukan Lu Xingyao? Tuan Besar, dia bukan Lu Xingyao? Ibu, kau benar-benar tahu cara bercanda. Bukankah aku tidak kehilangan keperawananku? Kalau begitu aku bukan putrimu? Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah budak celaka itu tidak berhasil? Kakak perempuan sudah memeriksa. Sekarang giliran adik perempuan. Ibu. Ayah. Bibi Wang. Jangan. Nona muda. Hamba tua ini. Tanganku sangat stabil. Ibu. Nona. Jangan. Tidak. Jangan. Nona. Jangan. Aku tidak mau. Jalan, Ening. Tuan Besar, Ening sudah saya manjakan sejak kecil. Selir ini pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat mulai sekarang. Wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Itu adalah kelalaian ayah. Kau telah dizalimi. Sebutkan saja kompensasi apapun yang kau inginkan. Aku ingin. Kau akan membayar ini. 5 dekret. The film was translated and narrated by M-Media. Atas mandat langit, Kaisar. Mendekritkan. Lu Xingyao dengan ini dianugerahi gelar pelindung ilahi negara. Setelah putra mahkota naik tahta, dia akan memasuki istana pusat. Hormatilah ini. Hamba bersujud dan berterima kasih atas anugerah suci. Sayang sekali, setelah merencanakan begitu lama, hanya Ening yang tidak berguna itu yang disingkirkan. Pangeran kedua hanya dikurung selama beberapa hari. Betapa aku benci karena aku tidak bisa membunuh pengkhianat ini secara pribadi. Sejak dahulu kala, Kaisar cenderung curiga. Mulai sekarang, hari-harinya tidak akan semudah itu. Sandiwara besar ini sudah dimulai. Yang berikutnya adalah Lu Xianji. Sampai jumpa besok malam di Paris. Bagaimana pengaturannya sudah dibuat? Nyonya, harap tenang. Aku sudah membereskan semuanya di mana-mana. Tidak ada yang berani menindas Nona. Lu Xingyao, jalan kecil itu. Aku benar-benar meremehkannya. Haruskah hamba tua ini membunuhnya? Dengan statusnya saat ini, aku khawatir itu tidak akan mudah. Tidak masalah. Biarkan saja dia naik. Semakin tinggi dia naik, semakin baik. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan membuatnya jatuh dan hancur lebur. Di Paris. Festival hantu belum tiba. Apa yang mereka lakukan? Mengenang arwah yang telah tiada. Para pejabat di kota, jangan biarkan mereka melepaskan lampion sungai pada hari festival hantu. Mereka yang melanggar perintah semuanya dijebloskan ke penjara. Tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa melakukannya beberapa hari The film sebelumnya. was translated Datang ke sini and narrated by untuk memperingati M-Media. kerabat mereka yang telah meninggal. Kapan Jing Shao menambahkan larangan ini? 3 tahun yang lalu. Mereka semua adalah kerabat dari prajurit pasukan Sirah Phoenix. Orang di balik layar ini. Apakah mungkin takut bahwa 300.000 arwah ini akan kembali untuk menuntut nyawanya? Kau kembali. Kenapa kau tidak datang mencariku? Yang mulia dan saya belum terlalu akrab satu sama lain, kan? Kita bertunangan sejak kecil, tumbuh bersama sejak kita muda. Kau beritahu aku apakah kita akrab atau tidak, Lo? Jiu. Si.
Xiao Jiu. Ini adalah tusuk konde yang kubuat sendiri untukmu. Anggap saja ini sebagai tanda ikrar kita. Setuju. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Yang Mulia memanggil saya, adalah untuk membiarkan saya melihat Anda berpura-pura mabuk dan gila, maka saya harus permisi. Apa yang kau sembunyikan? Apa yang kau kenakan di kepalamu adalah tusuk konde yang kukir sendiri. Namun sekarang kau berpura-pura tidak mengenalku sama sekali. Lu Jiuxi, apa kau menganggapku bodoh? Yang Mulia mungkin tidak mengalami delusi, bukan? Tusuk konde di kepala saya. Pelayan memberikannya kepada saya. Saya tidak tahu asal-usulnya. Lagi pula, kakak kedua sudah 3 tahun yang lalu, oleh Kaisar, mengeluarkan dekret kekaisaran, dihukum mati. 3 tahun yang lalu. Aku terlambat 1 langkah. Sekarang kau tidak membutuhkanku lagi, kan? Lu Jiuxi sudah mati. Saya, Lu Xingyao, Xiao Jiu. Aku berkata, tidak peduli apa yang kau lakukan, aku akan selalu berada di belakangmu. Entah kau mengakuinya atau tidak. Untuk pertemuan kembali ini, aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Tianping. itu Anda. Pejabat kriminal Wang Meng. Salam, Jenderal Muda. Anda tidak mati. Ketidakadilan Jenderal Besar belum dibersihkan. Hamba yang bersalah ini tidak berani mati. Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu? 3 tahun yang lalu, pada malam keberangkatan pasukan, Pangeran kedua diam-diam memerintahkan Wei Shenji untuk menculik keluarga saya. Dia mengancam saya dengan nyawa istri dan anak-anak saya, memaksa saya mencuri segel komandan jenderal besar. Di bawah paksaan, saya melakukan kejahatan mengerikan ini. Ayah saya memperlakukan Anda seperti saudara. Namun Anda mengkhianatinya. Mengkhianati pasukan Sirah Phoenix. Bahkan jika saya memotong Anda menjadi 1000 bagian, akan sulit untuk meredakan kebencian di hati saya. Saya telah mengecewakan jenderal besar, mengecewakan para perwira dan prajurit. Saya sekarang akan menembus kejahatan saya dengan kematian. Apakah Anda ingin membalas dendam para perwira dan prajurit pasukan Sirah Phoenix? Ya, saya telah bertahan hidup selama 3 tahun terakhir ini, tepatnya agar SIE bisa menuntut balas, membalas dendam. Maka saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Terima kasih, Jenderal Muda. Saya permisi. Terima kasih atas anugerah besar ini. Aku tidak akan mengganggu rencanamu. Tapi kau harus ingat, jangan pernah bersekongkol dengan harimau atau membahayakan dirimu sendiri. Di belakangmu, kau masih punya aku. Saya sudah di neraka. Mengapa Anda menderita begitu banyak? Tuan, penjaga rahasia melaporkan bahwa Nona ketiga meninggal mendadak dalam perjalanan ke Kuil Nua. Bagaimana bisa Nona ketiga meninggal begitu mudah? Dikatakan bahwa dia dibunuh oleh hewan liar. Itu sangat mengerikan. Ini terlalu aneh. Dengan begitu banyak pengiring yang mengikuti, itu tidak menggigit orang lain, hanya dia. Beberapa orang mengatakan dia menyinggung Dewi Phoenix, dan ini adalah hukuman surga baginya. Eningku.
Tuan, kematian Nona ketiga agak mencurigakan. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya, Anda harus menjaga kesehatan Anda untuk membalaskan dendam Nona. Lu Xingyao, aku akan membuatmu membayar hutang darah ini. Kamu akan dikubur bersama putriku. Siklus jalan langit. Semuanya hanyalah menuai apa yang Anda tabur. Cambuk 9 naga. Seperti yang diharapkan. Bahkan harimau tidak makan anaknya sendiri. Lu Xingyao, aku akan membunuhmu. Saya tidak menyangka. Ibu adalah seorang pakar Jianghu. Ketika kamu pertama kali tiba, seharusnya aku membunuhmu saat itu. Dengan begitu, putriku tidak akan mati begitu tragis. Ibu tidak salah tentang satu hal. Kali ini, pulang ke rumah. Saya datang untuk membalas dendam. Namun, pihak yang dirugikan tahu siapa yang bertanggung jawab. Target saya tidak pernah Lu Aning. Bukan kamu. Lalu siapa lagi? Siapa sebenarnya yang membunuh Lu Aning? Ibu tahu betul. Anda hanya tidak ingin mempercayainya. Tidak mungkin. Lihatlah Lu Aning, lihatlah bekas jeratan di lehernya. Hanya cambuk 9 naga dapat menyebabkan bekas seperti itu. Selain orang kepercayaan ayah, Sun Yu, tidak ada orang kedua di dunia ini yang memiliki senjata ilahi seperti itu. Tidak mungkin. Tuan Besar memperlakukanku seperti permata berharga dan lebih menyayangi Enning lagi. Bagaimana mungkin dia membunuh putri kandungnya sendiri? Itu kamu mencoba menabur perselisihan antara aku dan Tuan Besar demi keuntungan. The film was translated Bahkan darah and dagingnya sendiri. narrated by M Media. Dia bisa melakukan apa saja. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi lihat sendiri dan Anda akan tahu. Kenapa? Endingku. Semua orang di luar mengatakan, Nona Besar adalah mata-mata untuk perbatasan utara. Tuan Besar takut terbakar. Jadi dia hanya mengirim seseorang untuk membunuh Nona Besar agar dia diam. Enning adalah satu-satunya anakku. Dia benar-benar membunuhnya. Bahkan harimau buas tidak memakan anaknya. Bahkan saudaranya sendiri, Lu Genting, dia tega membunuh dan memenggal kepalanya. Tuan Besar, dia adalah seseorang yang, untuk mencapai tujuannya, adalah binatang buas tanpa ampun yang tidak akan berhenti pada apapun. Demi dia, aku rela merendahkan diri dan menjadi selir. Demi dia, aku kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Demi dia, aku bahkan menyerahkan misiku. Aku ingin balas dendam. Aku ingin membalas dendam Enning. Aku ingin dia hancur dan kehilangan reputasinya. Pemakaman adikmu. Ruang belajar kediaman cendera. Kamu menanganinya dengan sangat baik. Ini semua yang bisa saya lakukan untuk adik saya. Adik saya baru saja menginjak usia dewasa. Bagaimana dia bisa begitu saja meninggal? Ini semua perbuatannya sendiri. Penguasa adalah panduan bagi mentera. Ayah adalah panduan bagi anak. Suami adalah panduan bagi istri. Meskipun kamu adalah Dewi pelindung negara. Kamu tidak boleh mengganggu prinsip etika dan tatanan sosial. Jika tidak, adikmu adalah contoh terbaik. Putri Anda mengerti. Beberapa hari lagi, akan tiba festival Shongyuan. Pada tahun-tahun sebelumnya di hari ini, klan kita semua akan pergi ke Balai Kesetiaan dan Kebenaran untuk menyembah leluhur. Kali ini, kamu yang akan menanganinya. Ya, Keluarga Lu kita telah setia dan benar selama beberapa generasi. Balai Kesetiaan dan Kebenaran ini memperingati 15 anggota keluarga Lu. Jenderal yang setia dan berbudi luhur yang gugur di medan perang. Setiap tahun selama pemujaan leluhur,
Kaisar akan mengirim seorang pangeran atau 7 kekaisaran untuk mewakili keluarga kekaisaran dan memberikan penghormatan. Saya bertanya-tanya pangeran mana yang akan datang tahun ini. Persiapkan dengan baik. Ya. Pada hari festival hantu, saya pasti akan memberi Anda sebuah upacara pemujaan leluhur yang paling tak terlupakan. Cuaca buruk ini sudah 2 hari tidak cerah. Namun tidak setetes pun hujan. Sangat pengap dan panas, ini menjengkelkan. Si Tianjian berkata, ini adalah awan petir raksasa. Akan ada hujan lebat besok. Lalu bisakah upacara tetap diadakan? Itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Mari kita cepat dan bekerja. Aku tidak menyangka, Kaisar benar-benar akan mengirim pangeran kedua ke sini untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur keluarga Lu. Di luar dugaan, namun masuk akal. Di antara ketiga pangeran. Pangeran pertama cacat. Pangeran ketiga hidup bebas dan tidak terkendali. Hanya pangeran kedua ini paling diandalkan oleh Kaisar. Masalah gadis Phoenix terakhir kali sangat merusak reputasi pangeran kedua. Kaisar ingin menggunakan ini alasan untuk memberikan penghormatan kepada yang setia dan berbudi luhur, untuk memulihkan martabatnya. Binatang berwujud manusia seperti dia, apakah dia bahkan pantas menjadi kaisar? Jangan khawatir. Setelah Lu Xianji, giliran dia yang akan datang. Bagaimana keadaan di pihak Wang Meng? Semuanya sudah diatur. Dijamin besok akan ada pertunjukan indah lainnya. Bagaimana dengan pihak Hao Feng? Sesuai instruksi Anda, ramalan kedua sudah disebarkan. Sekarang semua orang di luar menyebarkan berita bahwa gadis Phoenix dapat berbicara dengan langit dan bumi dan menyampaikan kehendak ilahi. Itu tidak cukup. Apakah orang lain percaya atau tidak? Itu tidak relevan. Yang paling penting adalah orang yang duduk di singgasana naga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami sudah melakukan semua yang seharusnya. Setelah besok, kemampuan gadis Phoenix yang mencapai langit akan tersebar di seluruh 9 provinsi. Dan Lu Xianji adalah hadiahku untuk memukul gunung menakuti harimau. Sebuah pengorbanan untuk 300.000 jiwa yang telah meninggal. Ayah, waktu yang baik telah tiba, kita bisa mulai. Buka balai leluhur. Undang tablet leluhur. Orang tuaku membela rumah dan negara, mengabdi dengan tekun sampai mati. Bahkan jika mereka menerima persembahan dari rakyat jelata, mereka akan layak mendapatkannya. Sekarang, meja altar kecil ini tidak memiliki tempat untuk mereka. Sungguh tragis. Dunia bawah tak terbatas, hantu, dan roh memiliki perasaan. Hari ini saya mempersembahkan kurban ini, semoga arwah yang meninggal beristirahat dengan tenang. Semoga almarhum beristirahat dengan tenang. Sungguh mulia. Lu Xianji. Dasar kau pencuri anjing yang menjebak orang yang loyal dan berbudi luhur, dan dengan kejam membunuh kerabatmu. Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu? Siapa dia? Dia adalah wakil Jenderal Lu Shentin, Wang Men. Kau masih berani menunjukkan wajahmu? Kau dan kalian semua. Bukankah kalian sudah mencariku? Hari ini, aku, Wang Men, telah membawa kepala ini di leherku. Untukmu. Kau sangat berani. 3 tahun lalu, aku diperintahkan untuk melenyapkan para pemberontak pasukan baju besi Phoenix. Aku tidak menyangka akan ada ikan seperti dirimu yang lolos dari jaring. Surga punya mata. Biarkan aku, pendosa ini, bertahan sampai sekarang. Saya muncul di sini hari ini, justru untuk mengungkap kejahatan mengerikanmu. Kau telah melakukan begitu banyak hal yang sangat jahat. Tidakkah kau takut mendatangkan murka langit? Omong kosong belaka. Pengawal, tangkap pejabat pemberontak dan pengkhianat ini untukku. Jangan terburu-buru. Saya datang hari ini tanpa niat untuk pergi hidup-hidup. Kau Lu Xianji, iri pada bakat saudaramu. Membuatku mencuri segel komandan, memalsukan surat,
The film was Menjebak Jenderal translated Agung and karena berkolusi narrated dengan by musuh dan M. mengkhianati Media. negara, menyebabkan keluarga Jenderal Agung mati secara tidak adil. 300.000 pasukan Zirah Phoenix binasa tanpa dosa. Keadilan langit jelas, pembalasan datang dengan cepat dan pasti. 300.000 jiwa yang telah tiada. Dalam mimpi tengah malammu. Bisakah kau masih tidur nyenyak? Kasus ini diselidiki secara pribadi oleh Kaisar. Kau pikir kau hanya dengan beberapa kata tanpa dasar bisa memutarbalikan benar dan salah? Setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Jika ada bahkan setengah kata yang salah, semoga saya disambar 5 petir dan mati mengenaskan. Ingin membunuh untuk membungkamku? Mimpi saja. Selama saya masih bernapas, saya akan mengungkap kejahatanmu kepada publik. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Awan bergulir ini telah menelan matahari. Mungkin ini adalah manifestasi kebencian 300.000 pasukan yang kuat. Beraninya pengkhianat kurang ajar ini menjebakku. Cincang dia sampai mati. Ayo. Berhenti. Apa yang dia katakan, semuanya benar. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kamu takut aku datang untuk mengungkap wajah aslimu? Saya pikir kau gila. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Nyonya tidak tahan. Pukulan kepergian Nona. Mengigau dan berbicara omong kosong. Cepat seret dia kembali dan kunci dia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Lo Ji, kamu masih berani menyebut Enning. Bagaimana Enning meninggal? Tidakkah kamu tahu dengan jelas? Anning digigit mati oleh binatang buas. Koroner sudah memeriksanya. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Baiklah. Demi nyawa anjingmu. Kamu tidak akan berhenti pada apapun. Digigit sampai mati oleh binatang buas? Ya, justru oleh kamu, binatang buas ini, dia digigit sampai mati. Kau, Nona ketiga dibunuh oleh Jenderal. Jika Nyonya berkata begitu, bagaimana bisa salah? Saya pikir kau benar-benar cukup gila. Putriku sendiri. Bagaimana mungkin saya membunuhnya? Binatang buas sepertimu. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Dulu, kamu memerintahkan seseorang untuk memasukkan surat, menyebabkan saudara kandungmu mati secara tragis dan tidak adil. Sekarang, untuk mempertahankan statusmu, kamu menyakiti putrimu sendiri. Lo Ji, kamu begitu kejam dan bengis. Seekor binatang berwajah manusia harus disambar petir langit. Bagus, jadi itu kau jalan. Bersekongkol dengan pejabat pemberontak dan pengkhianat ini untuk memfitnahku. Jika hanya kata-kata kosong tanpa bukti, aku tidak akan maju. Bawa orang itu kemari. Ini buktimu? Seorang bisu? Orang ini bernama Liu. Si eksentrik kaligrafoi, Liu. Tapi bukankah dia sudah lama meninggal? 3 tahun lalu, dia tiba-tiba meninggal secara tragis. Sebenarnya tidak. Kau, Lu Ji, memotong lidahnya dan memenjarakannya. Hanya karena dia memiliki keterampilan yang mencapai kesempurnaan. Dia hanya butuh satu pandangan untuk meniru tulisan tangan siapapun. Dialah yang memasukkan surat itu saat itu. Dan kemudian Wang Meng mencuri segel jenderal dan mencapnya. Omong kosong belaka. Lu Shenting adalah saudaraku The sendiri. film was Bagaimana mungkin translated saya and menyakitinya? narrated by M. Media. Bahkan langit pun tidak bisa mendengarkan lagi. Lu Ji, ada dewa 3 kaki di atas kepalamu. Beranikah kau bersumpah? Mengapa aku tidak berani? Ayahku menjalani hidup dengan integritas dan keterbukaan. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang sama sekali tidak berhati nurani dan kotor? Ayah, bersumpahlah saja. Aku akan melapor ke langit.
dan memulihkan nama baik ayah. Benar, Jenderal. Nona besar adalah gadis suci Phoenix. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai langit. Dia pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Benar, dengan kemampuan Nona besar, dia pasti bisa membantumu, membersihkan namamu. Ya, Jenderal, bersumpahlah. Ya, Jenderal, bersumpahlah. Sumpah. Mohon, langit, bedakan yang setia dari yang jahat. Guntur langit menurun. Hukum pencuri jahat itu. Ayah, jangan khawatir. Langit memiliki mata. Ia tidak akan salah membunuh orang baik. Tun tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Kau tidak menyangka ini, kan? Kau membunuh satu putri. Tetapi putri lain ingin membunuhmu. Dao langit adalah siklus yang baik. Siapa yang pernah diampuni langit? Bagaimana mungkin saya tidak berani? Sepertinya kau juga tahu. Perbuatan jahat yang telah kau lakukan tidak dapat diampuni oleh prinsip-prinsip langit. Karena itu, mengapa Jenderal Agung tidak mengucapkan sumpah beracun? Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah? Demi langit kuning di atas dan bumi tebal di bawah, saya Lucian J tidak memiliki rasa malu di hadapan langit di atas dan tidak memiliki rasa malu di hadapan bumi di bawah. Saya tidak pernah melakukan tindakan menyakiti kerabat saya atau menjebak pejabat setia. Sepertinya dia baik-baik saja. Bahkan jika saya dilemparkan ke 18 lapisan neraka, tidak pernah terlahir kembali, saya tetap berani bersumpah kepada langit. Lucian Team. Pengkhianat yang berkolusi dengan musuh dan memberontak itu pantas mati. 300.000 orang tersebut, prajurit Zirah Phoenix yang melakukan pengkhianatan, pantas mati. Jenderal besar sudah mati. Jenderal besar tewas disambar petir. Jika kau mengkhianatiku, langit akan menghancurkanmu. Ini adalah balasan. Itu adalah hukuman surgawi, bukan arwah pendendam yang merenggut nyawa. Lari-lari. Mungkinkah bahwa benar-benar ada pembalasan? Ayah, ibu, para prajurit. Apakah kalian melihatnya? Aku telah membalaskan dendam kalian. Apakah ada pengrajin terampil di sana? Yang bisa mengambil jarum baja setebal ibu jari dan memakukannya ke tiang kayu. Tanpa ketahuan. Kau ingin memanggil Guntur Langit. Hanya hukuman surgawi yang bisa membuat kasus tidak adil dari 3 tahun lalu mendapatkan kembali perhatian semua orang. Untuk binatang seperti Lucian J, tidak ada kematian yang lebih pantas daripada dihantam oleh langit dan bumi. Drama yang aku atur untuk Lucian J ini. Apakah kamu puas?
Luo Junzi, kamu selanjutnya. Mereka bilang anjing yang menggigit tidak menggonggong. Jetty, kau adalah anjing yang menggigit. Kalau begitu ibu harus berhati-hati. Bisa menggigit bukanlah keahlian yang hebat. Yang paling aku kuasai adalah membunuh dengan pisau pinjaman. Siapa sebenarnya kau? Hujan lebat yang terus-menerus ini, siapa yang tahu kapan akan berhenti? Jasad Tuan Besar hanya bisa ditempatkan sementara di ala duka nona muda. Bukankah itu sempurna? Biarkan dia berlutut di depan balai duka Ening untuk meminta maaf kepada Ening. Kau adalah mutiara padang rumput, namun kau rela merendahkan dirimu dan menikahi seorang due rendahan sebagai selir. Jika bukan karenamu, mendukungnya secara diam-diam dari belakang, bisakah dia menjadi jenderal agung? Binatang tak tahu berterima kasih ini pantas disambar petir langit. Di Kuil Nua, apakah ada berita sekarang? Pengintai melaporkan bahwa 3 tahun lalu, seorang penebang kayu pernah melihat nona besar menyelamatkan seorang wanita dari dasar tebing yang mengenakan zirah dan berlumuran darah. Nona besar memanggilnya apa? Kakak. Jati begitu. Baru 10 tahun. Namun dari anak kucing kecil yang tak berdaya, dia telah menjadi harimau buas haus darah. Itu tidak lain adalah pohon pelam layu demi pohon persik. Burung merpati menduduki sarang murai. Maksudmu adalah orang di puri ini bukan nona besar yang asli, melainkan seseorang yang menyamar sebagai dirinya. Entah itu nyata atau palsu, manusia atau hantu. Kita akan tahu setelah kita menyelidiki. Tuan, kabar baik. Sebuah bola api tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam kamar tidur pangeran kedua. Sungguh memuaskan. Luo Junlin bertindak cukup cepat. Istana sedang kacau sekarang. Semua orang memadamkan api. Apakah ada korban? Ketika bola api itu jatuh, pangeran kedua dan para penasihatnya sedang membahas masalah di ruang belajar. Sayang sekali, binatang itu tidak terbakar sampai mati. Tidak masalah, selama tujuannya tercapai. Beritahu Huo Feng untuk merilis ramalan ketiga. Ya, nona besar. Air panas sudah siap. Saya akan melayani mandi Anda. Siapa yang menyuruhmu datang? Anda tidak boleh mandi selama masa berkabung. Tidakkah Anda tahu, nona besar? Mohon tenangkan amarah Anda. Nyonya memerintahkan saya. Khawatir Anda akan masuk angin karena hujan. Untuk datang dan melayani Anda mandi air panas. Untuk menghilangkan rasa dingin. Dia akan sebaik itu. Chung Xin. Karena ini adalah niat baik ibu. Bagaimana mungkin aku berani menolak? Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Tahun yang lalu, sebuah rumah kayu kecil. Untuk membuat kulit Anda halus seperti semula, Anda harus menggunakan pisau untuk mengikis bekas luka yang menonjol. Lalu oleskan pasta pembentuk daging buatan khusus saya. Proses ini sangat menyakitkan. Tuan, sepertinya Suan Rong mulai mencurigai Anda. Di depannya, aku tidak pernah sengaja menyembunyikan apapun. Dengan kedalaman intriknya, dia seharusnya sudah menebak sejak lama. Kehidupan nyaman di kamar dalam telah membutakan matanya. Aku harap dia mengambil tindakan selanjutnya. Penantianku tidak akan sia-sia. Saya khawatir dia akan melakukan kebijakan bumi hangus. Tenang saja, dia tidak sebodoh itu.
Sepatu baru yang kuminta kau, siapkan. Bagaimana? Di tempat Suan Rong, semua sepatu sudah diganti dengan yang baru. Selanjutnya, tunggu saja perkembangannya. Apa kau melihat dengan jelas? Ya. Nona besar sama sekali tidak memiliki bekas luka di punggungnya. Lu Jiuxi yang berusia 13 tahun. Pergi ke medan perang untuk pertama kalinya. Terkena beberapa bilah pedang dan berada di ambang kematian. Meninggalkan bekas luka pisau mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di punggungnya. Bahkan tidak ada jejaknya. Mungkinkah dia Lu Xingyao? Haruskah hamba tua ini pergi dan menyelidiki lebih lanjut? Tidak perlu. Entah dia Lu Xingyao atau bukan, dia harus mati. Membunuh dengan pisau pinjaman, begitu? Kalau begitu aku akan menggunakan metodenya sendiri untuk menghadapinya. Keterlaluan. Roh-roh pahlawan gelisah, kebencian membumbung ke langit. Api ilahi Phoenix, singkirkan semua kejahatan dan pengkhianatan. Luo Feng ini benar-benar berani. Ruang belajar pangeran kedua. Sekarang ini menyebabkan keributan besar di luar. Semua orang mengatakan bahwa dalam ramalan ketiga ini, Su Jiang, ahli strategi pangeran kedua. kejahatan pengkhianat yang menyebabkan bencana bagi negara adalah yang mulia pangeran kedua. Mengatakan Anda berkolusi dengan Liu Xianji dan mencelakai 300.000 pasukan berbaju zirah Phoenix. Itulah sebabnya langit mengutus gadis suci Phoenix untuk turun ke dunia, untuk menghukum kejahatan dan melenyapkan pengkhianatan. Omong kosong, apa gadis suci turun dari surga? Apa api ilahi Phoenix? Itu semua hanya pertunjukan misterius. Mereka juga mengatakan. Berkata apa? Mereka juga mengatakan, Liu Xianji sudah tewas disambar petir. Dan Anda selanjutnya. Rakyat jelata terkutuk. Ketika pangeran ini naik tahta, aku akan membunuh mereka semua. Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Kau masih berani datang menemuiku? Mengapa aku tidak berani? Kau adalah mitra terpenting. Perbatasan utara kami. Kau memotong lenganku dan menjebakku dalam situasi ini. Sekarang kau masih berani menipuku? Anggota tubuh yang busuk lebih baik dipotong. Dan aku datang hari ini justru untuk membantumu memecahkan kebuntuan. Bantu aku memecahkan kebuntuan? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sekarang aku dikutuk oleh 1.000 orang. Bahkan ayah kaisar tidak lagi mempercayaiku. Dia bahkan mengatur si bodoh Luo Juniao untuk pergi ke kediaman jenderal mencari bukti. Ini jelas memberitahu semua orang di dunia bahwa aku, Luo Junzi, sudah menjadi barang buangan. Luo Junyeo sudah menjadi orang cacat yang tidak bisa berhubungan seks. Apa yang kau takutkan darinya? Lalu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Nyonya Su, istri Jenderal Jan Wei. Salam, Yang Mulia. Apakah itu Anda barusan yang memukul jenderang untuk memohon keadilan? Ya. Apa keluhan Anda? Melapor kepada Yang Mulia. Selir rendahan ini ingin menuduh seseorang. Orang ini menyamar sebagai putri sulung sah dari keluarga Luku dan menyusup ke keluarga Lu dengan niat melakukan pengkhianatan dan pemberontakan. Maksudmu, Lu Xingyao yang sekarang palsu? Siapa yang begitu berani mengenai penyamaran sebagai gadis suci Phoenix? Ya. Dia adalah putri dari pejabat kriminal Lu Janting, Lu Jiuxi. Apakah ini benar? Jika aku mengucapkan setengah kata pun dusta, semoga aku disambar petir dan mati dengan usus pecah dan perut busuk. Bagus, pengawal emas, dengarkan perintahku. Yang mulia, cepat bawa Lu Xingyao. Ka'Allah. Ya. Putri hamba ini telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Lu Xingyao menghormat Yang Mulia. Kau Lu Xingyao. Ya. Kau berbohong. Kau sama sekali bukan Lu Xingyao. Kau adalah Lu Jiuxi. Ibu, mengapa ibu mengatakan ini? Lu Xingyao sama sekali tidak bisa melakukan seni bela diri. Tapi kau memiliki energi internal yang mendalam dan sering berlatih seni bela diri. Tulang tanganmu
lebih tebal dari wanita rata-rata. Ini adalah poin pertama. Selain itu, ketika Lu Xingyao berada di kuil Nua, dia memiliki hubungan terlarang dengan seorang pelayan dan sudah lama kehilangan kesuciannya. Pada hari darah burung Beo Diuji, kau jelas seorang perawan. Ini adalah poin kedua. Lanjutkan. Pelayan kuil Nua berkata, 3 tahun lalu, Lu Xingyao menyelamatkan seorang jenderal wanita yang terluka parah dari dasar tebing. Orang itu adalah dia, Lu Jiuxi. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar jenderal muda? Tapi penampilannya, mengapa dia tidak seperti itu sama sekali? Gadis Phoenix apa? Ini jelas seorang iblis. Semua kejadian aneh ayahanda kaisar dimulai dari wanita ini memasuki ibu kota. Putramu juga dijebak olehnya. Apa yang dikatakan Nyonya Lu itu benar? Itu benar. Ketika yang palsu dianggap benar, yang benar menjadi palsu. Aku Lu Xingyao. Dan juga Lu Jiuxi. Lu Jiuxi yang luar biasa. Prajurit, tangkap dia. Hamba datang hari ini tanpa niat untuk pergi hidup-hidup. Seperti yang diharapkan dari Putri Lu Shentin. Berani dan banyak akal, bakat alami untuk kepemimpinan jenderang. Sayang sekali bahwa dia adalah pengkhianat yang berkolusi dengan musuh. Mengapa kau tidak mengaku dengan jujur? Yang mulia, putri hamba telah berjalan melewati gunung mayat dan lautan darah, justru untuk mencari keadilan bagi mereka yang mati secara tidak adil. Awalnya, orang pertama yang ingin hamba serang adalah Anda. Suwan Rong, Anda menghasut Lu Xinji untuk membunuh istri pertamanya. Diam-diam meracuni Lu Xingyao saat masih kecil. Kau bicara omong kosong. Kau membunuh Lu Xingyao. Anda mengirimnya ke kuil Nua, tempat kotor itu, dan bahkan mengirim pelayan untuk merusak kehormatannya. Kau membunuh Lu Xingyao, menyamar sebagai dirinya, dan menyusup ke rumah tangga Lu sebelum dia meninggal karena racun. Keinginan terbesarnya sebelum meninggal bukanlah untuk secara pribadi membunuh Anda, wanita beracun ini. Semua yang telah kau lakukan adalah tepatnya untuk membalaskan dendam orang tuamu. Hamba di sini untuk membalas dendam. Hamba ingin membalas dendam orang tua hamba, membalas dendam para prajurit, membalas dendam Lu Xingyao. Kau pengkhianat, putri seorang pejabat kriminal. Kau sama sekali tidak layak menjadi gadis Phoenix. Awalnya, hari tangisan Phoenix memilih tuannya adalah tanggal yang hamba atur untuk kematian Anda. Tapi tahukah Anda, mengapa hamba ingin membunuh Anda, tapi membiarkan Anda hidup sampai sekarang? Mengapa? Karena hamba menemukan racun yang diderita Lu Xingyao, dan ramuan di kantung Mo Aning, dan bubuk larut tulang yang melumpuhkan. Pangeran ketiga, semuanya adalah racun langka yang hanya ditemukan di perbatasan utara. Dan ini semua adalah perbuatan Anda. Jadi itu kau bicara. Bagaimana kau bisa memiliki obat rahasia dari perbatasan utara? Karena dia justru adalah mata-mata perbatasan utara. Hanya berdasarkan beberapa kata-katamu, kau menuduhku sebagai mata-mata perbatasan utara. Bukti apa yang kau miliki? Itu benar. Pada hari itu, pangeran ini menggeledah kediaman jenderang dan tidak menemukan racun aneh. Apakah yang mulia sudah memeriksa bagian bawah patung Buddha? Patung Buddha memiliki alas. Mungkinkah dia menyembunyikan semua racun di sana? Semua orang percaya pada hantu dan dewa. Siapa yang bisa menduga itu? Di bawah singgasana Buddha yang penuh kasih, Anda justru menyembunyikan racun berbahaya. Bagus. Kau mata-mata. Lu Jiuxi. Aku sudah menyamar di Daxia selama lebih dari 20 tahun. Bahkan Lo Zhenji atau putriku sendiri tidak tahu identitasku. Aku tidak pernah menyangka aku akan jatuh ke tangan bocah kecil sepertimu. Tidak ada yang tahu. Lalu 3 tahun yang lalu, ketika 300.000 pasukan berbaju zirah Phoenix hamba terjebak di tebing Loven. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Dalam pertempuran di tebing Loven tahun itu, selain ayahanda kaisar dan kami 3 bersaudara, siapa yang tahu bahwa jenderal besar akan berkemah di tebing Loven? Bagaimana perbatasan utara bisa menyiapkan penyergapan sebelumnya? Benar sekali. Seseorang memang berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara, membocorkan informasi. Namun, pengkhianat itu bukan ayah hamba, melainkan orang lain. Apakah hamba benar? Pangeran kedua. Iblis, hentikan omong kosongmu. Bahkan jika dia adalah mata-mata dari perbatasan utara, dia memiliki identitas lain. Dia adalah ipar Lu Shentin.
tinggal di bawah atap yang sama. Pasti Lucian Tin yang membocorkan informasi itu sendiri. Untuk membersihkan nama orang tua hamba dan para prajurit. Hamba merencanakan selama 3 tahun. Sekarang hamba telah menempatkan diri dalam bahaya. Menurut Anda, apa yang hamba andalkan, Yang Mulia? Apakah hamba mengandalkan beberapa trik itu dari intrik istana? Kau berani mengejekku? Mana mungkin hamba? Hamba bahkan harus berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena Anda, bagaimana mungkin hamba bisa mendapatkan bukti kolusi Anda? Apa maksudmu? Meskipun perbatasan utara adalah tanah yang tandus, ia memang memiliki banyak obat-obatan aneh dan eksotis. Ibu, coba tebak apa lagi yang hamba temukan di bawah patung Buddha Anda? Benda apa? Apa-apaan itu? Bubuk fluoresen. Hamba menyuruh seseorang diam-diam mengoleskannya ke kaki Anda. Bubuk fluoresen ini meninggalkan jejak saat terkena air. Hanya saja ibu terlalu bersemangat untuk membalas dendam. Dari semua hal yang seharusnya tidak Anda lakukan, Anda seharusnya tidak terburu-buru menyelinap ke Istana Pangeran kedua sebelum hujan berhenti. Kau menjebakku. Yang Mulia, Anda bisa memerintahkan seseorang untuk memadamkan lilin dan menyelidiki. Padamkan api lilin. Padamkan lilin. Benar-benar ada cahaya. Benar-benar ada cahaya. Yang Mulia bisa mengirim seseorang lagi untuk menyelidiki Istana Pangeran kedua. Anda pasti akan menemukan jejak kaki fluoresen di tanah. Binatang, apalagi yang ingin kau katakan? Ayahanda Kaisar, jangan dengarkan omong kosongnya. Sebagai seorang pangeran, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara? Nona Lu memang meminta untuk menemuiku, tapi itu bukan untuk membahas rencana bersekongkol dengan musuh, melainkan mengungkap kepadaku identitas asli Lu Jiuxi. Dia adalah mata-mata dari perbatasan utara. Ayahanda Kaisar, sungguh, mereka tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kakak kedua, jangan lupa, kedua sandera itu masih dikurung di penjara langit sekarang. Ya, Ayahanda Kaisar, jika Anda tidak percaya, Anda bisa memanggil kedua orang itu ke aula untuk mengkonfrontasi mereka secara langsung, untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Mereka mungkin tidak bisa datang lagi. Apa yang terjadi? Melapor kepada Ayahanda Kaisar. Tadi malam seseorang menyusup ke penjara langit dan membunuh kedua sandera itu. Tapi aku menangkap pembunuhnya. Pengawal, bawa dia kemari. Siapa kau? Melapor kepada Ayahanda Kaisar. Orang ini bernama Sunyi. Adalah pengawal pribadi tersembunyi Lucian. Pada kenyataannya, merupakan mata-mata yang disusupkan oleh perbatasan utara. Di samping Lucian Ji, Nyonya Lu. Anda pasti mengenalinya. Kau orang barbar. Beraninya kau begitu sombong. Kaisar anjing, jika buka, karena Lucian Tin membantumu menaklukkan tanah yang luas ini. Perbatasan utaraku sudah lama mengklaim dataran tengah. Bisakah kau masih seperti saat ini? Duduk di singgasana Nagel dan menggunakan kekuatan tiranmu? Diam. Apa? Tidak tahan mendengar nama Lucian Tin? Apakah itu mengenai titik lemahmu? Itu benar. Semua orang di dunia mengenal Lucian Tin, tapi tidak ada yang mengenalmu, Kaisar anjing. Selain gelar Kaisar, apalagi yang kau miliki? Kau tidak lebih dari kotoran anjing? Pengawal, seret dia keluar. Linci, cincang dia menjadi 10.000 keping. Ayahanda Kaisar, tunggu. Biarkan putra Anda selesai berbicara. Belum terlambat untuk menangani keduanya setelah itu. Yang Mulia, The film was mohon tenangkan amarah translated Anda. and Pertama, narrated mari by kita dengar Emilia. apa yang ingin dikatakan Yang Mulia pertama. Meskipun dari mulut orang ini, tidak ada informasi penting yang berhasil diekstrak. Tapi pada dirinya, putra Anda menemukan token pinggang pribadi kakak kedua dan sebuah perintah rahasia. Melihat tulisan tangannya, itu memang dari tangan kakak kedua. Anak durhaka. Apalagi yang ingin kau katakan? Ayahanda Kaisar, itu semua karena putra Anda sesaat dibutakan. Saat itu, momentum jenderal besar sangat kuat.
Putra Anda berulang kali mencoba merekrutnya, tapi dia sama sekali mengabaikan saya. Terhasut oleh wanita keji itu. Satu pikiran yang salah, malah membuat saya melakukan tindakan gila dan bodoh ini. Saya mengorbankan nyawa 300.000 prajurit Phoenix Armor saya. Jenderal muda. Saya bersalah. Saya pantas mati. Saya bukan manusia. Tahukah Anda, mengapa perbatasan utara memilih Anda? Karena di mata mereka, pangeran pertama cacat dan tidak patut ditakuti. Pangeran ketiga memimpin pasukan seperti dewa, meskipun tanpa kebijaksanaan besar. Kau, Penuh kesetiaan dan keberanian, sulit untuk menghasut pemberontakan. bagian terakhir terdengar bagus. Paruh pertama kalimat itu sangat benar. Saudaraku, Lanjutkan. Hanya Anda. Menghabiskan hari-hari Anda tersesat di rumah bordil dan tempat hiburan. Penuh nafsu dan serakah akan kekayaan. Sangat mudah dimanipulasi. Yang patut ditertawakan adalah Anda. Anda bahkan berpikir telah mendapatkan bantuan besar. Pada kenyataannya, denyut nadi Anda lemah dan mengambang. Anda tidak punya banyak waktu lagi. kamu. Apa yang kamu katakan? Jika hamba tidak salah menebak, Suwan Rong sudah menggunakan tubuh The film putrinya was translated and untuk meracuni narrated Anda by M. dengan racun Media. yang kuat. Nama pasukan lapis baja Phoenix dari ketidakadilan. Tapi kau harus mati. Hamba perempuan Paduka memilih yang The terakhir. film was translated and narrated Mohon by berikan M. kematian Media. kepada hamba perempuan Paduka. Pulihkan nama baik ayahku dan nama baik para prajurit pasukan sirah Phoenix. Juicy. Baiklah. Aku akan mengabulkan keingin Ain Mu. Lu Juicy, kau menyamar sebagai Lu Xingyao. Berusaha menipu publik dengan identitas gadis Phoenix. Untuk memuaskan keinginan egoismu. Pengawal. Eksekusi Lu Juicy di tempat. Tunggu. Meskipun Lu Juicy menyamar sebagai seseorang, itu karena alasan yang bisa dimengerti. Dia benar-benar terpaksa. Terlebih lagi, dia adalah gadis Phoenix yang disertifikasi oleh Feng Min. Hamba ini berani memohon. Mohon ampuni Lu Juicy yang mulia. Huo Fan, apakah kau bosan hidup? Jika penguasa ingin bawahannya mati, bawahannya harus mati. Seorang pejabat setia yang sempurna. Siapa lagi yang ingin memohon untuknya? Yang mulia, dalam pertempuran perbatasan utara, jenderal muda sudah pernah mati sekali. Untungnya, langit berbelas kasih, memungkinkan jenderal muda untuk membalaskan dendam ayahnya. Mohon, yang mulia, pertimbangkan bakti filialnya, pertimbangkan jasa kuda perang keluarga Lu, dan ampuni jenderal muda. 30.000 jiwa pahlawan sedang menyaksikan. Mohon, yang mulia, ampuni jenderal muda Xiao. Yang mulia berhati mulia, ampuni jenderal muda. Kalian semua. Baiklah. Yang mulia, jika Paduka ingin membunuh, bunuhlah aku. Jangan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Mereka semua adalah pilar-pilar Daxia. Aku memberi mereka posisi dan gaji tinggi. Namun mereka berani memperlakukanku seperti ini. Apa gunanya kalian bagiku? Shaoli, Sun Min, Wu Wen. Tergoda oleh iblis betina itu, aku akan secara pribadi melenyapkan momok ini demi rakyat. Ada lagi yang ingin memohon untuknya? Siapa lagi? Sangat bagus. The film was translated and narrated by M. Media. Lu Juicy. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Paduka adalah kaisar yang terhormat. Memegang kekuasaan hidup dan mati. Namun kekuasaan tertinggi ini bukan untuk Paduka membantai orang tak bersalah. Diam. Buka mata Paduka dan lihatlah para pejabat tua ini. Mereka semua tidak berdaya. Pejabat tua berambut putih. Kejahatan. Mengerikan macam apa yang mereka lakukan? Menentang kehendak suci. Bukankah menyinggung keagungan Nageng adalah kejahatan besar? Apakah hanya karena mereka menyinggung Paduka, sehingga mereka pantas mati ribuan kali? Nasihat jujur itu pahit didengar.
Paduka tidak pantas menjadi kaisar. Lu Jiushi. Biarkan dia bicara. Menurut pendapatku, Paduka hanyalah seorang yang bodoh, tiran, tidak kompeten, dan gagal. Kurang ajar. Tidakkah Paduka takut bahwa setiap kali Paduka bermimpi di tengah malam, beberapa roh pendendam akan datang untuk mengambil nyawa Paduka? Aku adalah putra langit naga sejati. Semua roh jahat tidak berani mendekatiku. Apa yang kau tertawakan? Mengapa aku melihat dari wajah Paduka bahwa dahi Paduka gelap? Keberuntungan Paduka telah habis. Jika tidak mati karena dirasuki roh jahat, Paduka akan mati mendadak. Omong kosong. Jangan berpikir aku takut padamu. Selama Paduka berada di tahta Daxia, selama 1 hari, Daxia akan semakin dekaden. Dan akhirnya hancur di tangan Paduka. Pengawal, bunuh dia untukku. Bunuh dia. Paduka akan menjadi pendosa abadi dan tercela selama 10.000 tahun. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Bunuh dia. Dengan Yang Mulia di sini, siapa yang berani menyakitinya? Yang Mulia, mengapa repot-repot? Saya sudah melewatkan satu kesempatan. Kali ini, saya tidak ingin melewatkannya lagi. Junlin, kakimu. Kakiku. Apakah Ayahanda Kaisar sangat terkejut? Tidak. Junlin, kapan kakimu pulih? 5 tahun yang lalu, Jiushi menemukan seorang tabib dewa untukku, yang menyembuhkanku. Bagus sekali, bagus sekali. Kekaisaran keluarga Lu kita terselamatkan. Bukankah Ayahanda Kaisar sudah lama menyerah padaku, si lumpuh ini? Tidak. Ayahanda Kaisar tidak menyerah. Kau adalah hati kekaisaran yang paling aku hargai. Bagaimana mungkin aku menyerah padamu? Apakah Anda ingat ketika saya baru saja terluka, terbaring di tempat tidur di ambang kematian? Ayahanda Kaisar, Anda datang ke sisi tempat tidur putra Anda, hanya meninggalkan satu kata, kasihan. Lalu berbalik dan pergi ke kamar kakak kedua, untuk merayakan ulang tahunnya. Di mata Ayahanda Kaisar, saya tidak lebih dari sebuah potongan yang tidak berguna dan dibuang. Bukan begitu. Junlin, tidakkah kau menginginkan tahta ini? Cepat bunuh wanita ini. Dan aku akan menyerahkan tahta kepadamu. Mulai sekarang, wanita bangsawan manapun yang kau inginkan, kau bisa memilih dengan bebas. Cepat bunuh dia. Saya akhirnya menunggu kepulangannya dengan susah payah. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Bahkan jika itu Ayahanda Kaisar, jangan pernah berpikir untuk menyakitinya sedikit pun. Pemberontakan. Pemberontakan. Iblis betina ini. Ramuan sihir macam apa yang dia berikan padamu? Sampai kau berani menentangku seperti ini? Jika bukan demi hubungan antara kita ayah dan anak, Anda seharusnya sudah turun tahta 3 tahun yang lalu. Anak durhaka. Jika aku tahu ini sebelumnya, seharusnya aku membunuhmu saat itu. Sudah terlambat. Kakak sulung. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Ayahanda Kaisar, akui saja kesalahanmu. Kakak sulung awalnya tidak berniat memberontak. Mengapa Ayahanda memaksanya untuk memberontak? Bagaimana mungkin aku salah? Bagaimana kau akan membiarkan buku-buku sejarah mencatat ini? Bagaimana generasi mendatang akan melihatku? Kau ingin aku menanggung aib selamanya. Tidak bisa beristirahat dengan tenang setelah kematian. Selagi hidup, mengapa peduli dengan urusan setelah kematian? Jika Ayahanda melakukannya, jangan takut untuk mengakuinya. Ini yang Ayahanda ajarkan padaku. Bajingan. Gimana para sejarawan? Hamba ada di sini. Anda beritahu Yang Mulia. Bagaimana seharusnya ditulis? Melapor kepada Yang Mulia. Itu harus dicatat dengan jujur. Daxia tahun ke-53. Kecurigaan Kaisar. Darah menodai tanah. Bagaimana penguasa bisa menanggungnya? Membunuh pejabat setia tanpa pandang bulu. Keluhan sulit ditekan. Nasib bangsa tidak pasti. Diam. Pengkhianat. Jangan kira hanya karena kau seorang sejarawan, aku tidak akan berani menyentuhmu. Untungnya, ada pangeran pertama, Luo Junlin, yang tidak ragu menanggung aib, dengan benar melenyapkan kerabat, melindungi yang setia, dan menentang Raja Tiran.
Aku akan membunuhmu. Bunuh sejarawan itu. Dan Paduka akan benar-benar menjadi kaisar pertama dalam sejarah. Bagus, bagus. Mereka semua adalah pejabat pemberontak dan pengkhianat. Kakak ketiga, bunuh mereka semua. Ini, Yang Mulia. Sejarawan mencatat dengan jujur. Apa yang Paduka takutkan? Takut ramalan itu akan menjadi kenyataan. Selama Paduka berada di tahta Daksya selama 1 hari, Daksya akan semakin lemah. Dan akhirnya hancur di tangan Paduka. Paduka akan menjadi pendosa abadi. Meninggalkan nama buruk selama 10.000 tahun. tidak. Aku tidak salah. Ayahanda Kaisar, Anda harus turun tahta. Kalian semua. Mengapa kalian hanya berdiri di sana? Apakah kalian bisu? Menteri ini percaya apa yang dikatakan pangeran pertama itu benar. Menteri ini mendukung Mosi. Menteri ini mendukung Mosi. Apakah kalian semua memberontak? Kakak ketiga, bunuh mereka semua. Aku akan menjadikanmu putra mahkota. Ayahanda Kaisar, kesetiaan dan bakti sulit untuk dimiliki keduanya. Kali ini, aku berdiri bersama kakak sulung. Tidak. Aku berdiri di sisi keadilan. Kau juga memberontak? Kau. Kalian semua ingin mengkhianatiku. Inti pemerintahan terletak pada hati rakyat, naik turunnya suatu bangsa, bergantung pada kedamaian rakyat, jalan menjadi seorang manusia, jalan menjadi seorang penguasa. Yang Mulia, apakah Paduka mengerti? Apakah aku benar-benar salah? Yang Mulia, Ayahanda Kaisar, Yang Mulia. Daksya tahun ke-56. Kaisar Gaozu mengeluarkan maklumat penyesalan diri setelah turun tahta kepada pangeran pertama. Beliau meninggal karena sakit pada bulan Juni di tahun yang sama. Keluhan pasukan Zirah Phoenix telah The dibersihkan. film was translated and Dipuji oleh narrated seluruh by rakyat. M-Media. Sidang istana. Hidup kaisar kami, hidup. Hidup. Bangunlah, para menteriku. Beberapa bulan kemudian, saya memberi Jiuxi 3 tahun. Setelah 3 tahun, Jiuxi harus pensiun dari dinas militer dan kembali ke ladang, dan menikah denganku. Menjadi permaisuriku. Anda bilang, Jiuxi tidak akan menarik kembali perkataannya nanti, kan? Janji yang mulia, bernilai 1000 emas. Jenderal muda pasti orang yang bisa dipercaya. Lalu di mana Jiuxi sekarang? Dengan kecepatan kaki, dia seharusnya segera menyusul ke pasukan pangeran ketiga, Karl. Tuan, pada saat ini, Yang Mulia seharusnya sudah menyelesaikan upacara penobatan. Jika Anda tidak begitu keras kepala, Anda pasti sudah pindah ke istana pusat dan menjadi permaisuri. Jika cinta bertahan lama, tidak perlu siang dan malam. Junlin memahami hatiku. Medan perang adalah duniaku. Tidak. Saya sudah berubah pikiran. Pergi. Tidak. Leluhur, mau kemana lagi? Kejar istri.